Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Beberapa hari kemarin, sempat ramai penemuan ikan kerapu berukuran raksasa di Buton, daerah Sumatera. Ada orang yang menyebut ikan itu adalah ikan purba. Ada juga yang menyebut ikan aneh. Nah, ikan Indonesia sendiri memang punya area laut yang sangat luas. Berdasarkan hasil Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika, luas wilayah laut Indonesia mencapai 3.257.357 km persegi. Laut segede gini pasti menyimpan banyak lahan buat seekor ikan raksasa buat hidup dan berkembang biak. Terus laut yang luas juga menyediakan banyak sumber pangan buat ikan-ikan ini supaya makin bertambah besar. Kekayaan laut Indonesia membuat negara kita ini menjadi salah satu negara yang paling menghasilkan dalam penjualan hasil lautnya dengan kuota mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun. Gak heran banyak nelayan yang bisa jackpot dapetin ikan yang gede banget. Salah satu yang paling sering ditangkap adalah ikan kerapu. Ikan kerapu yang biasa dijual di restoran seafood sebagai makanan ternyata bisa tumbuh lebih gede dari manusia. Baru-baru ini ada kejadian yang menggemparkan di Sumatera Selatan. Wah, dan itu ikan segede apa ya yang ditemuin? Penemuan ikan kerapu raksasa di Sultra. Haris pagi itu berangkat bareng temannya yang bernama Iqbal ke laut untuk menombak ikan. Mereka berdua nebeng di salah satu sampan dari nelayan lokal untuk bisa mencapai spot tujuannya di tengah laut. Spot ini jaraknya sekitar 1 kilo dari desa tempat mereka berangkat. Perairan Desa Wasuemba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, emang masih asri banget. Kebetulan Haris adalah seorang YouTuber yang secara cekatan mengabadikan perjalanannya menombak ikan ini ke akun YouTube-nya. Jadi kamu bisa ngelihat betapa asri dan birunya keadaan air dan alam di sana. Pas nyampe di lokasi, mereka langsung siap-siap untuk menyelam ke dalam laut tanpa alat pernafasan atau bahasa kerennya adalah free diving. Biasanya orang yang menyelam ke dalam laut selalu pakai peralatan pendukung kayak masker, tabung oksigen, buat nafas, dan baju berenang serta celana katak. Tapi mereka berdua ini gak butuh apa-apa buat melakukan perairan Wasuemba. Alat yang mereka gunain cuma masker, snorkel, fins, dan perlengkapan memanah ikan yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Selepas menyelam ke dalam laut, Iqbal berhasil menombak ikan kecil di sekitar karang. Si Haris memilih buat menyelam lebih dalam karena penasaran bakal nemuin apa aja di bawah sana. Pas nyampe ke area bawah laut, dia melihat sebuah penampakan benda yang dia kira kayu. Soalnya warnanya gelap. Terus bentuknya gempal, mirip potongan kayu besar yang turun ke dalam laut. Tapi dia melihat kejanggalan, karena kayu itu ternyata punya sirip dan siripnya bergerak. Karena kaget, dia langsung naik ke atas dulu buat ngambil nafas, sembari menyiapkan mental untuk menjemput ikan raksasa itu di dasaran. Dengan semangat juang yang tinggi, dia kembali masuk ke dasar laut dengan senjata anak panahnya. Haris mendekat ke arah ikan tersebut secara diam-diam, karena kalau gerasak-gerusuk ikannya bisa kabur. Dengan cekatan, dia melepas anak panah ke arah ikan tersebut dan terkena punggung ikannya. Ikan kerapu ini sempat kabur ke arah dalam laut sebelum dipanah. Bukannya terluka dan gak berdaya, ikan tersebut malah makin menggila dan berusaha untuk kabur ke dalam laut. Anak panah tersebut udah dipasang ke tali, jadi walau ikannya kabur, tetap dia bisa ditarik. Tapi yang ngelawan ikan segede gini di kandangnya pasti susah banget. Selama 1 jam, dia bertarung sama ikan kerapu raksasa tersebut. Wah, lama juga ya. Dengan sabar dia selalu menyerang ikan yang lama-lama kehabisan tenaga juga. Pas ikan ini udah agak lemes, Haris dan temannya mulai mengambil kendali dengan menarik ikannya ke permukaan. Pas sudah dipastikan mati, ikan kerapu ini mereka bawa ke pantai. Sontak temuan mereka menarik perhatian warga yang langsung mengerubung buat melihat ikan itu. Gak lupa beberapa warga juga nyempetin buat foto bareng sama ikannya. Ya biasalah ya, tipikal netizen Indonesia. Berat ikan tersebut setelah ditimbang mencapai 143 kg. Panjang ikan ini emang gak diungkap, tapi dilihat foto mungkin sekitar 2 meteran. Karena ukuran manusia yang berada di sebelahnya aja kalah jauh. Dari hasil menangkap ikan kerapu raksasa ini, Haris mendapat uang sekitar 2,5 juta karena ikan ini langsung dijual ke pedagang. Haris sendiri nggak mengungkap jenis kerapu apakah yang berhasil dia tangkap.
Kalau dilihat dari bentuk dan ukurannya, kemungkinan besar ikan ini adalah giant grouper atau yang sering dikenal sebagai bumblebee grouper. Pas kecil, bumblebee grouper punya warna yang sangat cantik. Mereka berwarna hitam dengan motif garis kuning di sekujur tubuhnya yang cukup ngejreng. Karena ikan ini warnanya cakep, udah pasti banyak keepers yang tertarik buat memeliharanya. Alih-alih laku sebagai ikan konsumsi kayak jenis kerapu lainnya, bumblebee grouper sangat digemari sebagai ikan hias. Nilai mereka di pasaran juga sangat tinggi, karena ikan ini juga biasa dijual dalam keadaan hidup dan punya value saat dipelihara. Sejak dulu, harga bumblebee grouper nggak pernah masuk ke dalam kategori murah. Ukuran paling kecilnya di marketplace dijual sekitar 500 hingga 1 juta rupiah. Giant grouper atau kerapu raksasa alias bumblebee grouper merupakan ikan yang hidup di perairan Indo-Pasifik. Mereka bisa ditemuin di Indonesia hingga ke Australia sampai Afrika. Kerapu ini suka berenang di air dangkal. Paling dalam mereka mungkin menyelam di kedalaman 100 meter. Tapi hampir seluruh hidupnya mereka habiskan di area laut yang dangkal. Karena itulah, ikan ini bisa ditemuin sama Haris yang menyelam tanpa alat bantu yang banyak yang otomatis membuat daya jelajahnya terbatas. Pas masih kecil, mereka suka ngumpet di area terumbu karang. Karena ikan ini punya warna yang sangat mencolok, karena mereka nggak hidup secara sembunyi-sembunyi. Keberadaannya pasti bakal dilihat sama predator. Setelah tumbuh besar, gagah, dan berani, barulah mereka mulai nunjukin tajinya dengan mengambil wilayah kekuasaan. Pas sudah gede, peran mereka berganti. Dari dulu mereka yang diburu, sekarang memburu. Bumblebee grouper yang biasanya paling seukuran sepatu, bisa tumbuh sampai ukuran hampir 2 meter. Spesimen yang ditemukan di Hawaii panjangnya 177 cm dan sering banget makanin lobster. Soalnya banyak bangkai lobster yang ditemuin di dalam perutnya. Seperti semua kerapu, ikan ini adalah spesies Hemoprodit, yang artinya mereka bisa aja berganti kelamin dalam jangka waktu tertentu. Wah, sangar ya. Jadi bisa aja kamu punya bumblebee grouper jantan pas kecil, jadi betina pas udah gede. Pas mereka tumbuh menjadi ukuran dewasa, warna kuning di badannya mulai memudar, diganti sama warna merah atau putih, namun motif di badannya tetap bertahan. Tapi kalau ikan ini dipelihara di dalam akuarium, bakalan sulit buat mereka bisa mencapai ukuran maksimalnya. Jadi mungkin mereka bakalan tetap kecil dengan warna yang tetap cantik selama dipelihara di akuarium. Jenis ikan kerapu di Indonesia dan manfaatnya dalam aquaculture. Sepanjang 2021, Provinsi Belitung sukses mengimpor 63,35 ton kerapu ke Hong Kong. Indonesia sekarang lagi ngegejot produksi kerapu karena ikan ini semakin diminati oleh pasar internasional dan negara kita ini punya semua potensi untuk memanfaatkannya. Bayangin, dari satu provinsi aja ada puluhan ton ikan kerapu yang dijual dan bernilai ekonomi tinggi. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Slamet Sobagto, di mana dia menyampaikan kalau kerapu adalah salah satu komoditas perikanan paling berprospek cerah beberapa tahun belakangan. Permintaan pasar internasional buat kerapu asal Indonesia tinggi banget. Bahkan pas pandemi, ketika daya beli masyarakat menurun dan banyak mekanisme ekspor yang terhambat, dunia suka sama kerapu asal Indonesia. Data BPS nunjukin pada periode triwulan 1 hingga 3 2020, total volume ekspor kerapu mencapai sekitar 4.000 ton dengan nilai cuan sebanyak 19,97 juta US dollar atau sekitar 285 miliar rupiah. Makanya kerapu lagi diupayakan untuk makin maju industrinya. Soalnya nggak cuma Hong Kong doang yang suka sama kerapu asli Indonesia. Negara kayak Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Thailand, Filipina, USA, Australia, Singapura, Malaysia, hingga Perancis juga selalu rutin pesan ikan kerapu dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan lokal mereka. Di Indonesia ada sekitar 8 jenis kerapu yang sering dibudidayakan dan ditangkap untuk jadi ikan konsumsi. Budidaya ikan kerapu mulai marak dilakukan oleh warga-warga dan industri perikanan yang berada di pinggir pantai. Karena nggak cuma mancanegara aja yang doyan sama kerapu. Pasar lokal juga punya permintaan yang tinggi. Jenis kerapu tikus misalnya, selalu jadi andalan dan harganya juga sangat tinggi buat ukuran ikan. Kerapu tikus juga sukses dibudidayakan bersama 7 jenis kerapu lainnya. Kerapu tikus juga terkenal di Jepang dengan sebutan Barramundi cod.
di mana mereka dinamain kerapu tikus karena bentuk kepalanya yang agak mirip sama tikus. Tapi tenang aja, mereka nggak suka nyolong keju kok, karena di laut nggak ada keju. Jenis lainnya ada kerapu cantang, yang harga per kilonya di pasaran mencapai Rp300.000. Mereka bukanlah ikan asli alam, karena dibuat dengan cara hybrid, mirip sama lohan. Ikan ini nggak akan kamu bisa temuin di laut lepas, kecuali ada yang melepasnya. Kerapu cantang adalah gabungan dari kerapu macan dan kerapu kertang. Makanya namanya adalah cantang. Nah, di mana cannya ini berasal dari macan, tangnya berasal dari kertang. Bentuknya mirip banget sama bumblebee grouper. Bedanya cuma warna dari motif di badan ikan ini berwarna putih. Induk dari kerapu macan yaitu kerapu kertang juga jadi ikan yang banyak dibudidaya. Di alamnya, ikan ini suka bersembunyi di terumbu karang dan sering menyelam sampai kedalaman 125 meter. Terus, ada juga kerapu sunuk yang punya nama lain, kerapu merah. Ikan ini belum bisa dibudidayakan. Hampir semua ikan kerapu suntuk adalah hasil tangkapan alam. Sedihnya, populasi mereka makin langka, yang membuat harganya jadi makin mahal. Ikan kerapu udah terkenal sebagai ikan konsumsi sejak dulu, dan upaya pembenihannya udah dilakuin di tahun 1995. Dikembangkan oleh Balai Budidaya Air Payau Situbondo. Sejak saat itu, di industri kerapu di Indonesia semakin menjamur dan tumbuh ke arah yang lebih baik. Rekor ikan grouper yang pernah ditangkap. Sampai tahun 2022, yang mana belum ada rekor baru yang dibuat. Rekor ikan kerapu terbesar yang pernah ditangkap masih bertahan selama 61 tahun. Di tahun 1961, ada seekor ikan kerapu yang beratnya 308 kilo. Ikan ini berhasil ditangkap oleh seorang pemancing di area pantai selatan Florida, Amerika Serikat. Selang 61 tahun kemudian, ada seorang pemancing lainnya yang hampir aja memecahkan rekor yang udah bertahan selama puluhan tahun tersebut. Pemancing ini berhasil mengalahkan seekor ikan Goliath grouper yang beratnya 500 pon atau sekitar 226 kg. Karena beda sekitar 90 kiloan, tangkapan ini belum bisa memecahkan rekor sebelumnya. Goliath grouper menjadi ikan kerapu terbesar di dunia karena ikan ini berpotensi bisa punya berat mencapai 800 pon atau setara 361 kg. Epenipulus itajara, di mana ia bisa tumbuh sepanjang 2,5 meter. Mereka bisa jadi segede gini karena kesuksesannya dalam berevolusi. Karena itulah mereka bisa menjadi ikan yang bertengger di posisi rantai makanan tertinggi di habitatnya. Sebelum menjadi besar dan gagah, mereka juga pernah jadi bayi kecil dengan kerapuhan. Karena itulah mereka suka diserang sama predator alami, yaitu barakuda, ikan makarel, dan belut murai. Bayi kerapu selalu berwarna mencolok, makanya mereka selalu diincar oleh banyak predator. Tapi pas udah gede, mana ada yang berani sama mereka. Predator alami ikan ini ketika dewasa cuma manusia. Pada tahun 1985, ada juga seekor ikan kerapu besar yang berhasil ditangkap. Beratnya membuat ikan hasil pancingan seorang pria bernama Steve Hausler bertengger di posisi kedua dari 10 ikan kerapu terbesar yang pernah ditangkap di dunia. Kerennya, posisi 1 dan 2 sama-sama ditangkap di perairan Florida, Amerika Serikat. Ikan yang berhasil ditangkap oleh Steve adalah jenis Warsaw Group atau Hyptodotus nigritus, seekor ikan kerapu raksasa yang populasi kian terancam, di mana itu menjadi perhatian penting US National Marine Fisheries Service. Kesimpulan, ikan di laut kadang mempunyai ukuran yang sangat besar bagi kita, termasuk ikan kerapu, yang dari namanya saja sudah bernama giant. Tetapi tetap, misteri perairan termasuk laut masih menyelimuti dunia ini. Masih banyak spesies ikan yang bisa jadi belum terdefinisi atau teridentifikasi. Kalau menurutmu bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Apa jenis kerapu yang paling kamu sukai? Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.